Sampai-sampai ketika dia mau dandan nih Wak, si MUA ini menyuruh dia untuk membawa bedak sendiri, foundation sendiri, lo bawa semua sendiri dari rumah. Kita nggak mau nampung karena kita nggak punya foundation kayak arang dapur. Katanya seperti itu. Gecam sih. Halo Wak, selamat datang kembali di channel ini. Jadi kan Wak, aku pantengin dari beberapa sosial media banyak sekali pembicaraan tentang salah satu kontestan yang bakal kita bahas kali ini. Dari berbagai pembahasan yang dilakukan di sosial media, ada beberapa pendapat di mana ada yang pro dan juga ada yang kontra terhadap salah satu kontestan yang memang sangat memiliki perbedaan di antara kontestan yang lain. Di mana kemenangan dari Zozy Binitunzi yang mewakili dari berbagai wanita kulit hitam di dunia menyebabkan banyak sekali national director dari berbagai negara kembali terhadap wakil-wakil mereka yang mungkin bisa mencoba keberuntungan untuk MU kali ini. Dan mungkin dari beberapa yang mewakili dihiasi oleh wanita-wanita kulit putih, akan tetapi dengan bangga merepresentasikan negaranya untuk dikirimkan melalui Miss Universe kali ini dan memberikan kesempatan kepada wanita kulit hitam. So sebelumnya aku menghimbau kepada Wak semua agar tetap memberikan nilai-nilai yang sangat toleran terhadap video ini dan juga di komentar, karena kita tidak mau adanya hate dan juga berbagai bentuk komentar negatif, apalagi terhadap sebuah rasisme yang terjadi di saat sekarang ini. So sebelumnya aku mohon maaf jika misalnya pembahasan ini sedikit mengkerucutkan terhadap sebuah wakil yang direpresentasikan oleh sebuah negara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas satu persatu perjalanan dari Nova Stephen yang merupakan Miss Universe Kanada tahun 2020 yang bakal merepresentasikan Kanada di tahun ini di MU 2020. Untuk biodata dasar sendiri, Nova Stephen ini lahir pada tanggal 25 Mei tahun 1994. Dia lahir di sebuah tempat yang sangat pelosok di Kenya bernama Ngawal Bukchok, yang kebetulan saat itu tuh benar-benar rawan dengan adanya beberapa konflik yang terjadi di daerah Kenya dan juga South Sudan. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa Nova Stephen yang merupakan gadis Kenya dan juga South Sudan ini mewakili dan juga bisa memiliki kesempatan untuk representasi Kanada di MU kali ini. Nah, kita simak di ulasan berikut ini ya Wak, biar tidak ada kesalahpahaman dan juga biar kita bisa memberikan opini, pendapat dan juga berbagai pandangan kita semua untuk berbagai kisah yang terjadi. Sebenarnya Akak Nova Stephen ini lahir di Kenya Wak pada tahun 1994. Nah, karena adanya konflik besar-besaran yang terjadi di sana, sehingga orang tua dari Akak Nova ini merasa khawatir Wak dengan kondisi Akak Nova yang masih sangat-sangat kecil. Akhirnya kedua orang tua dari Akak Nova ini mengirimkan Akak Nova pada usia 6 tahun ini ke sebuah tempat yang terdapat di Kanada dan menitipkannya ke seorang pengasuh yang terdapat di sana. Jadi kisahnya tuh kayak lagi ada huru-hara, lalu dikirimlah Akak Nova ini ke Kanada Wak. Karena memang merasa sangat-sangat terancam, akhirnya Akak Nova ini dibesarkan oleh keluarga pengasuh yang terdapat di Kanada dan juga tumbuh menjadi seorang gadis yang berasal dari bangsa kulit hitam. Terlahir dari seorang gadis yang berasal dari bangsa kulit hitam itu nggak enak banget Wak, apalagi yang berada di Amerika, dimana saat itu tuh rasisme terhadap orang-orang kulit hitam benar-benar gencar terjadi. Tentu saja dari kecil si Akak Nova ini seringkali dibully Wak sama teman-temannya karena memiliki kulit yang sangat-sangat berbeda di antara orang-orang yang mungkin didominasi oleh orang-orang kulit putih. Perjalanan kehidupan yang dialami oleh Akak Nova ini nggak gampang Wak untuk mencapai di titik saat ini. Dia pernah menjalani berbagai kehidupan dan juga menderita berada di antara orang-orang yang mengasuhnya. Nah, karena memang sudah dididik dari kehidupan yang sangat berat Wak, hingga pada akhirnya pada usia 16 tahun Akak Nova ini memutuskan untuk hijrah. Maksudnya berpindah Wak dari sebuah tempat ke tempat yang lain, dimana dia pada saat itu dia diasuh dari orang tua asuh yang terdapat di Kanada. Kemudian pada usia 16 tahun dia memutuskan untuk ikut ke sebuah negara yaitu di New York pada usia 16 tahun. Kalian bayangkan Wak, kalau di sini usia 16 tahun tuh masih belepotan banget. Kalau anak-anak yang lain itu menghabiskan masa-masa 16 tahunnya bersama orang tua Wak, sedangkan Akak Nova ini harus berjuang sendirian untuk bisa menjadikan dirinya mandiri, untuk bisa membangun karir di bagian modeling dan juga berbagai kegiatan yang bisa menghidupi dia.
Nah, kalau di sini tuh anak-anak 16 tahun tuh masih ada cabe-cabean kalau Kak Nova ini udah memulai karirnya sebagai model di salah satu agensi dan menawarkan dirinya untuk bisa dipakai menjadi salah satu orang yang mewakili dari model-model pada saat itu. Karena hidup pada tahun 1990-an dan juga tahun 2000-an yang dimana rasisme terhadap kulit-kulit hitam tuh masih sangat-sangat gencar sebelum adanya promosi untuk bisa tidak membenci kulit hitam. Saat itu pula Kak Nova ini menawarkan diri ke beberapa casting dan juga direktur untuk beberapa agensi model. Namun sempat-sempatnya dia mendapatkan penolakan yang sangat-sangat rasisme dan langsung aja telak dikatain kalau dia itu berkulit hitam, nggak cocok dan juga nggak diperlukan di agensi model. Yang kejam direktur ini. Jadi kan pada suatu hari si Kak Nova ini menawarkan diri untuk ikut casting di sebuah agensi model dan menemui direkturnya Sampai di sana ketika dia menawarkan diri dengan berbagai cara untuk menarik perhatian orang-orang yang berkulit putih. Si direktur ini bilang, lu ngapain di sini, Kami itu mencari gadis-gadis untuk dijadikan model dan berkulit putih. Lalu modelnya begini mau dipakai di mana? Mau dijadiin orang dapur? Maksudnya seperti itu. Jelek banget kan, Gimana rasisme yang didapat oleh si Kak Nova ini ketika dikatain seperti itu kepada seorang yang masih sangat-sangat belia harus menerima perkataan yang sangat kejam dari direktur sebuah agensi model. Nah, hingga pada akhirnya dia terus mencoba untuk ikut beberapa casting dan sangat berat untuk bisa menemukan beberapa agensi yang bisa menampung dari Kak Nova ini karena memang kulitnya yang masih sangat hitam dan juga memiliki rambut yang tidak begitu terurus. Bisa dibilang kalau misalnya orang-orang kulit hitam terdahulu itu memang tidak bisa dipakai sebelum adanya kampanye untuk bisa menjaga dan juga melakukan keadilan terhadap orang-orang berkulit hitam saat ini. Karena memang sudah diderita dengan banyaknya masalah dari kecil, Kak Nova ini tidak berhenti sampai di situ. Dia terus mencoba untuk bisa menawarkan dirinya ke beberapa agensi model dan berhasil diterima di sebuah agensi yang memang memiliki karakter yang cocok terhadap Simpot Nova ini. Tapi kalau dilihat dari kriteria kulit yang dimiliki oleh Kak Nova ini memang sangat berbeda dari yang lain. Artinya lebih gelap lagi dibandingkan dengan gadis-gadis yang lain. Apalagi saat itu Kak Nova itu memiliki rambut yang begitu pendek. Dan hal ini tuh sangat berbeda dengan gadis-gadis yang memiliki kulit eksotis lainnya yang mungkin agak lebih gelap. Setelah diterima di sebuah agensi model, bukannya bahagia si Kak Nova ini mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari MUA atau makeup artist. Sampai-sampai ketika dia mau dandan nih si MUA ini menyuruh dia untuk membawa bedak sendiri, foundation sendiri, lu bawa semua sendiri dari rumah, kita nggak mau nampung karena kita nggak punya foundation kayak arang dapur. Katanya seperti itu. Gecam sih. Ini yang menjadikan dia terus saja menjadi gadis yang kuat dan juga menampung semua celaan, hinaan dan sebagainya yang dibuat oleh orang-orang di sekitar dia. Karena memang tidak ada MUA atau makeup artist yang mau memakeup si Kak Nova ini, dia berusaha berinisiatif sendiri untuk bisa makeup sendiri Jadi udah mandiri sejak dulu, nggak menter-menter, nggak manja-manjanya. Nah, pada saat perjalanan mencapai pada tahun 2014, disinilah titik pertama dia terjun ke dalam bidang di mana beauty pageant dilaksanakan. Pada tahun 2014, dia mencoba pertama kali untuk bisa mengikuti Miss Canada pada saat itu dan tidak bisa melaju ke tahapan selanjutnya karena memang pada saat itu rasisme terhadap orang-orang berkulit gelap itu sangatlah digencarkan. Jadi bisa dibilang bahwa meskipun Kak Nova ini memiliki intelektual yang tinggi, akan tetapi tetap saja body shaming pada saat itu tuh benar-benar dilakukan terhadap Kak Nova. Ya nggak apa-apa sih kata Kak Nova. Ya mungkin udah nasib aku seperti ini sehingga mungkin ada rezeki yang lebih baik di depannya. Positif kali memang Kak Nova nih. Setelah kegagalannya mengikuti berbagai beauty pageant di tahun 2014, akhirnya dia sedikit merasa sangat-sangat sedih dengan apa yang diperlakukan oleh orang-orang sekitar terhadap dia yang memang sangat rasis pada saat itu. Hingga pada akhirnya tahun 2018 dia mencoba kembali menguatkan diri untuk mengikuti salah satu ajang di Kanada dan tidak bisa mendapat posisi terbaik di tahun itu. Pada tahun 2019 setelah kemenangan Zozi Binitunzi sebagai MU tahun 2019, ini membuat dia terus menguatkan hati. Pada suatu hari si Kak Nova ini mikir si Zozi aja yang memiliki kulit hitam dan juga memiliki representasi dari orang-orang berkulit hitam bisa jadi MU. Kenapa aku enggak? Dan dari sinilah si Kak Nova ini mencoba kembali dan benar saja segembar-gembor dari National Director seluruh dunia mewakili dan juga mencari orang-orang berkulit hitam untuk dijadikan beauty pageant pemenang di ajang mereka karena memang Zozi Binitunzi telah menang Wow.
Memang kurasa national director ini memang nggak pernah sadar dari dulu ya Wak kan, kalau misalnya dimenangkan dari dulu kan memang udah jadi wanita pertama untuk Hanada mewakili dari Sasha di ajang MU. Karena memang kemenangan Zozy ini membuat banyak inspirasi dari wanita-wanita berkulit hitam untuk bisa menjadikan mereka lebih inspiratif dan tidak memandang kecantikan dari warna kulit. Akak Nova ini juga pernah tergabung di beberapa organisasi kemanusiaan dan dia sangat rela tidak dibayar sepeser pun untuk bisa mengabdikan dirinya untuk bisa menjadi bagian dari hal kemanusiaan. Nah, sempat gembar-gembor juga beberapa waktu lalu Akak Nova tuh dipublikasi telah mengunjungi South Sudan dan juga menemui ayah, mak, bapaknya dan juga neneknya di sana. Terlihat tuh dia sangat gembira karena memang sebelumnya dia tidak pernah punya dana yang cukup untuk bisa kembali ke negeri asalnya. Dan setelah menjadi Miss Kanada 2020 ini dia akhirnya kembali dan punya banyak sponsor di sana untuk bisa memfasilitasi dari Akak Nova ini untuk kembali ke negara asalnya untuk menemui mama bapaknya. Alhamdulillah di sana mama bapaknya masih sehat dan juga masih bisa ditemui. Memang kalau kita lihat perjuangan dari Akak Nova ini sangat-sangatlah berat Wak, dan ini menjadikan kita untuk bisa terus bisa menginspirasi dan juga tidak menyerah dengan apa yang harus kita capai. Seperti channel ini yang memang aku bangun dari nol, dan aku mohon untuk Wak semua agar bisa mengklik tombol subscribe, like dan juga komen serta share-nya untuk bisa mengembangkan dan juga membantu menjadi bagian dari channel ini. Terima kasih sudah subscribe. Di pembahasan sedikit lagi ini kita mau melihat bahwa inspirasi dan juga perjalanan hidup Akak Nova ini bakal cecak bunyi. Sorry, kita lanjut bahwa perjalanan dari Akak Nova ini memberikan banyak nilai. Aku yakin nih di deep interview nanti dia bakal mendapatkan banyak poin karena memang inspiratif sekali. Ya kayak 11-12 sama MU Vietnam, dimana dia memberikan banyak inspiratif terhadap wanita-wanita yang berasal dari keluarga yang memang tidak mampu tapi bisa mewakili negaranya dengan baik di ajang MU. Dan aku yakin bahwa Akak Nova ini bakal nangkring di top 5 dan semoga saja bareng Ayuma nanti. Itulah Wak perjalanan kisah dan rangkaian kehidupan dari Akak Nova. Semoga ini bisa menjadikan kita lebih kuat untuk bisa terinspirasi dari beliau. Dan semoga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk tidak menghina dan juga tidak memberikan hate comment lagi terhadap Akak Nova ini. Karena memang kalau kita lihat Akak Nova ini menjalani kehidupannya sangat-sangat susah. Dan juga mari kita dukung Akak Nova ini bersama-sama dengan Ayuma untuk bisa melaju ke MU 2020. Terima kasih Wak sudah nonton dan juga klik dan juga mampir di video ini. Sampai jumpa di the next video. Dan juga silakan berikan opini terbaik Wak semua di kolom komentar. Dan juga ingat jangan menghujat sesama wakil yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa.